Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'd. Dengan dibuatnya video ini guna memenuhi tugas public speaking. Sebelumnya, nama saya Agustina Indah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menceritakan biografi singkat Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah keagamaan Indonesia yang memiliki peran penting dalam perkembangan Islam di tanah air. Beliau lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur. Beliau putra ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari tumbuh dalam lingkungan religius yang kental. Sejak kecil, beliau belajar agama dari ayah dan kakeknya. Pada usia 15 tahun, beliau mulai mengembara mencari ilmu ke berbagai pesantren di Jawa, seperti Wonogoyo, Langitan, Kademangan, Bangkalan, dan Trenggilis. Pada tahun 1891, beliau berangkat haji ke Mekah. Di sana beliau belajar dari ulama terkemuka, seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Mahfud At-Tarmasi. Beliau fokus belajar untuk mempelajari ilmu tafsir, fikih, hadis, dan tasawuf. Setelah pulang dari Makkah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng pada tahun 1999. Pesantren ini berkembang pesat dan menjadikan salah satu pesantren terbesar di Jawa. Beliau mengajarkan berbagai ilmu agama di Tebu Ireng, termasuk fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf. Beliau memiliki julukan Hadratus Syekh atau Maha Guru dan telah menghafal Kutubus Sittah. Beliau juga memiliki gelar Syekhul Al-Masyayikh, gurunya para guru. Kemudian pada tahun 1926, beliau mendirikan sebuah organisasi, yakni Nahdlatul Ulama. Pendirian Nahdlatul Ulama tidak semata-mata karena inovasi, tetapi sebagai respon terhadap kondisi genting pada masa itu. Pentingnya mendirikan sebuah wadah untuk melindungi kelestarian aswaja yang sangat ditekankan oleh Arab Saudi. Pendirian Nahdlatul Ulama menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Organisasi ini tidak berfokus pada pemeliharaan ajaran aswaja, tetapi budaya dan sosial Islam di tanah air. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ulama lainnya melalui Nahdlatul Ulama menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat Islam yang menghormati dan mewarisi tradisi Islam moderat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga memiliki beberapa karya, antara lain Paradigma Aswaja, pembahasan tentang orang mati, tanda-tanda zaman, penjelasan sunnah dan bid'ah. Yang kedua, anggaran organisasi Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, risalah untuk memperkuat pegangan atas 4 mazhab. Yang keempat, etika pengajar dan pelajar dalam hal-hal yang diperhatikan oleh pelajar selama belajar. Kemudian pada tanggal 25 Juli 1947 Masehi atau 7 Ramadan 1366 Hijriah, saat itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari menerima kedatangan utusan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Bung Tomo yang hendak mengabarkan keadaan negara setelah terjadinya agresi militer 1 pada 21 Juli 1947. Kiai Haji Hasyim Asy'ari kaget sebab mendengar cerita dari utusan tersebut bahwa Singosari telah direbut oleh Jenderal Spur. Mendengar kabar itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat kaget sehingga jatuh pingsan
Sempat didatangkan dokter, namun nyawa beliau tidak terselamatkan lagi. Beliau dimakamkan di komplek Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Kesimpulannya, biografi singkat Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini tidak hanya mencerminkan kehidupan pribadinya, tetapi juga jejak dalam perjuangan untuk mempertahankan Islam dalam budaya dan masyarakat. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.